Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Putri Dianalia, NIM akhir 1 dari kelas E. Saya akan mempresentasikan literasi digital bagi millennial moms. Siapakah millennial moms itu? Millennial moms adalah ibu-ibu yang lahir di era antara 80-an dan akhir 90-an yang tumbuh dan berkembang di dekade pertama era milenium. Mereka tumbuh dan besar bersama teknologi pintar dan canggih smartphones, internet, dan juga media sosial. Kehidupan para milenial moms akan sangat sering bersinggungan dengan teknologi, internet, dan media sosial. Edwig mengatakan bahwa hampir sebagian besar milenial moms menghabiskan sekitar 8 jam untuk bekerja, sehingga mereka menggunakan media dalam mencari informasi ketika harus membuat keputusan. Milenial mom lebih sering menggunakan smartphone mereka sebagai benda bantuan dalam mencari informasi. Next, literasi digital bagi millennial moms. Persoalan kesehatan ibu dan anak merupakan persoalan yang cukup pelik. Mencakup kesehatan ibu pada masa kehamilan, kelahiran, pasca kelahiran anak, pemberian ASI, empati, bahkan sampai ketika ibu dihadapkan pada permasalahan kesehatan lainnya yang terjadi sewaktu-waktu dalam rumah tangga. Namun, karena kesibukan dengan pekerjaan lain, seorang millennial moms akan mencari alternatif solusi yang cepat dan dapat diandalkan, menghabiskan waktu yang banyak. Internet dan media sosial adalah jawabannya. Adapun tahapan-tahapan mengenai informasi millennial moms. Tahapan yang ke-1, mengakses informasi kesehatan ibu dan anak melalui media online. Menurut survei, akses informasi yang paling banyak digunakan dan digemari oleh para millennial moms adalah media sosial Instagram. Instagram merupakan aplikasi mobile berbasis iOS, Android, dan Windows Phone, di mana pengguna dapat membidik, mengedit, dan memposting foto atau video ke halaman utama. Yang kedua, yaitu tahapan menyeleksi informasi kesehatan ibu dan anak. Tahapan ini merupakan sumber informasi kesehatan ibu dan anak yang diperoleh dari media sosial Instagram dan aplikasi chat WhatsApp. Informasi dari Instagram dapat diperoleh oleh para millennial moms dengan mengikuti beberapa akun Instagram yang memiliki info kesehatan ibu dan anak. Tahapan ketiga, yaitu memahami informasi kesehatan ibu dan anak. Dalam memahami informasi kesehatan ibu dan anak yang beragam, milenial mom dituntut untuk mempelajari hal-hal baru sesuai dengan fase kehidupan yang baru dialami, misalnya pasca melahirkan, mempunyai bayi, dan tahap perkembangan anak berikutnya yang harus dilalui. Tahapan keempat, menganalisis informasi kesehatan ibu dan anak. Tahapan berikutnya adalah menganalisis informasi kesehatan ibu dan anak yang diperoleh dari internet, baik dari media sosial maupun aplikasi pesan, yaitu jika menemukan kutipan tokoh atau pakar dari informasi, jangan langsung diterima mentah-mentah, tetapi dicari dulu selengkapnya. Dan jika belum yakin atas validitas dan kebenaran informasi yang diperoleh, sebaiknya tidak membagikan informasi tersebut kepada orang lain. Tahapan kelima, memverifikasi informasi kesehatan ibu dan anak. Millennial moms dapat memanfaatkan aplikasi kesehatan yang tersedia di Play Store seperti aplikasi Keluarga Sehat, Halodoc, Momiji, Pregnancy Plus, dan aplikasi lain. Tahapan yang keenam, mengevaluasi informasi kesehatan ibu dan anak. Tahapan keenam ini mencakup kemampuan millennial moms untuk mempertanyakan, mengkritik, dan menguji kredibilitas konten atau informasi yang didapat di internet. Tahapan yang ketujuh, mendistribusikan informasi kesehatan ibu dan anak. Salah satu karakteristik millennial moms yang dilakukan oleh Adweek, yaitu millennial moms merupakan kelompok yang mudah memberikan pengaruh kepada millennial moms lainnya. Tahapan yang kedelapan, yaitu memproduksi informasi kesehatan ibu dan anak. Tahapan ini merupakan tahapan pasif dalam penerimaan informasi. Untuk berikutnya, pada tahapan yang ke-8 sampai ke-10 merupakan proses aktif bagi para millennial moms dalam memproduksi informasi, berpartisipasi, dan berkolaborasi. Tahapan yang ke-9, berpartisipasi dalam mengelola informasi kesehatan ibu dan anak. Setelah melalui tahapan produksi, millennial moms dapat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan informasi kesehatan ibu dan anak. Beragam cara dapat dilakukan millennial moms sebagai cara yaitu berpartisipasi dengan komunitas offline maupun online. Tahapan yang ke-10 yaitu berkolaborasi dalam mengelola informasi kesehatan ibu dan anak. Tahapan terakhir ini merupakan tahapan yang paling penting dari 10 tahapan literasi digital lainnya. Pada tahap ini, millennial moms dapat berperan serta aktif dalam mengelola informasi kesehatan ibu dan anak dengan melakukan kolaborasi dengan millennial moms lainnya. Yang terakhir yaitu alternatif yang cepat dan tepat. Melalui internet merupakan pilihan kebanyakan para millennial mom di era digital.
Alternatif memilih internet sebagai sumber informasi yang dipilih karena ada rasa tidak percaya pada dokter ketika dokter menyampaikan diagnosa yang dirasa millennial moms kadang berlebihan. Sehingga para millennial moms memilih mencari second opinion atas diagnosa tersebut, baik melalui internet atau dokter lain. Diagnosa dari dokter merupakan otoritas yang sifatnya tunggal dan merupakan satu kebenaran mutlak karena didukung dengan latar belakang pendidikan. Sehingga mengetahui patofisiologi dari berbagai. Namun ada faktor lain yang dapat mempengaruhi kurang akuratnya patofisiologi dari dokter. Penyampaian diagnosa dari dokter juga dipengaruhi dari bagaimana penyampaian gejala penyakit yang disampaikan oleh milenial moms-nya saat berkonsultasi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.